pinjol cair cepat, cash cerdas, dan terakhir itu adalah WUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Semangat lagi kita, makin semangat, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap pinjol ilegal akan segera dilegalkan. Dan ini daftar-daftar pinjolnya. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan pinjol yang saat ini berusaha untuk bobol akun kalian. Kemudian pada saat kalian cek ternyata ada tagihan yang ternyata bukan milik kalian. Dan ini terjadi pada teman kita di Finplus yang lama dia sudah coba untuk mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut. Sudah 2 kali gagal, akhirnya dia coba untuk tutup akunnya. Tiba-tiba setelah 3 bulan kemudian ada beberapa kode OTP yang coba untuk meretas aplikasinya. Nah, jadi ini saya baca sekilas saya teman-teman ya. Ada seorang teman yang info bahwa akunnya akan dibobol. Sebelumnya dia coba pengajuan di Finplus beberapa kali tapi ditolak. Akhirnya dia hapus dan kemarin ada yang menyerang dia dengan kode OTP karena khawatir dia download ulang lagi aplikasinya dan masuk melalui kode OTP. Dan kagetlah dia, ternyata ada hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, dia bingung karena tidak ada tagihan yang masuk ke tempatnya dan tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya. Akhirnya dia bertanya apakah ini harus dibayarkan atau bagaimana. Dan ternyata setelah dia cari solusinya, dia coba untuk menghubungin CS. Nah, info dari CS-nya dia diminta untuk print rekening korannya ataupun mutasi rekeningnya agar bisa ditindaklanjuti. Yang dia herannya selama 2 bulan itu tidak pernah aktif, tidak pernah ada spam ataupun tidak pernah ada yang menagih kepadanya. Ya kalau saya pikir sih ini kerjaan orang dalam ya, padahal sudah jatuh tempo tapi tidak ada yang menagih. Nah itu dia teman-teman ya, jadi itu solusi terbaru buat kalian semuanya. Seandainya ada beberapa aplikasi yang tidak pernah kalian gunakan, terus tiba-tiba ada tagihan tetapi jelas tagihan tersebut tidak pernah masuk ke dalam rekening kalian, coba untuk pergi ke websitenya. Jangan coba cari di media sosial ya. Websitenya, cari nama pinjolnya, kemudian CS-nya, sampaikan saya mendapatkan tagihan di aplikasi saya padahal saya tidak pernah minjam dan duit tersebut tidak masuk ke dalam rekening saya. Ini harus saya apakan? Saya tidak akan pernah bayar sesuatu yang tidak pernah saya ajukan, apalagi tidak masuk ke rekening saya. Nanti bisa kalian lakukan teman-teman ya, tunjukkan semua bukti rekening korannya, tunjukkan yang ada di aplikasinya, tanggal pada saat pencairan dari aplikasi, terus kalian compare dengan rekening kalian. Rekening koran kalian itu bisa kalian minta di bank, biasanya itu ada berbayar 1.000 atau 2.000 gitu per lembar. Nah nanti kalian bisa scan, foto, kirim kepada CS pinjolnya agar segera ditindaklanjuti gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada wacana nih teman-teman ya, karena saat ini ada sekitar 96 pinjol saja yang beredar. Jadi menurut dari para petinggi-petinggi OJK mengatakan bahwa pinjol-pinjol ini wajib untuk dibuka tahun ini, pendaftarannya maksudnya ya. Jadi diminta kalau memang sudah ada pinjol ilegal yang memenuhi syarat agar segera dilegalkan, agar nantinya bisa bersaing dengan 96 pinjol ini dan nantinya diharapkan bisa bersinergi untuk Indonesia. Nah seperti ini informasinya teman-teman ya. Sudah ada aturan modal minimal kapan moratorium izin fintech lending dibuka kembali. Dan dalamnya ternyata ada seorang pakar ekonomi yang mengatakan bahwa saya rasa sudah seharusnya dibuka moratorium dengan ketentuan modal minimum yang sudah, yaitu sebesar 12,5 miliar di luar 96 pindar. Apabila ada pinjol ilegal yang sudah memenuhi syarat modal, lebih baik dilegalkan saja untuk mengurangi pinjol ilegal. Menurutnya juga paling penting ketika pinjol ilegal tersebut menjadi legal dan tergabung di dalam ekosistem pindar, tentu mereka harus patuh terhadap aturan OJK. Nah kalau ini terjadi berarti akan banyak lagi pinjol-pinjol yang bermain selain dari 96 pinjol, dan sudah pastinya akan ada beberapa pinjol ilegal yang akan naik menjadi legal. Nah itu dia informasinya teman-teman ya, walaupun sampai saat ini OJK belum mau membuka
membuka keran untuk pendaftaran dari para pinjol. Tetapi kalau dilihat dari wacana ini berarti ada kemungkinan besar pinjol-pinjol ilegal yang mana nantinya sudah memenuhi syarat akan dijadikan pinjol legal. Nah, di sini saya coba carikan ada beberapa pinjol-pinjol ilegal yang ternyata banyak sekali tersebar di App Store yang paling banyak digunakan. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ini adalah pinjol ilegal. Nah, jadi saya harapkan ketika kalian mendengarkan nama pinjol-pinjol ini, ingat jangan dibayarkan. Ya, jangan pernah dibayarkan untuk memutus rantai keilegalan mereka, dan jangan pernah memelihara pinjol ilegal ini dan kalian menyisihkan pinjol legal kalian. Karena apa? Percuma kalian membayarkannya kalau sesuatu itu ilegal. Nah, berikut daftarnya itu adalah pinjam pasti, uang Indo, dana cepat, ada dana, pinjam kredit, pinjol aman cepat, Arta Niaga, kopi susu, dana digital, lautan tunai, Oren by Kopnus, pinjam fund, dana cepat, pintar uang, kredit kilat, dana amanah, rupiah flex, pinjam mudah, kredit kancil, uang saya, Artaku, dicicil saja, pinjol modal, pinjol mudah ACC, pinjol cair cepat, cash cerdas, dan terakhir itu adalah WUS. Nah, itulah yang paling banyak sekali saya perhatikan, banyak sekali digunakan dan mereka merasa saya harus membayarkannya karena takut disebar data ataupun sampai keluar kondar. Sebenarnya buat teman-teman ketahui, semua pinjol ilegal itu kelakuannya sama, yaitu keluar kondar, mengancam kalian ke semua nomor telepon kalian, kemudian juga mereka mengancam-ngancam akan datang ke rumah. Ingat sekali, saya sampaikan berkali-kali buat kalian, pinjol ilegal tidak akan pernah masuk ke dalam slik OJK. Pinjol ilegal tidak akan pernah ada DC lapangan. Pinjol ilegal hanya menagih by digital. Jadi solusi terbaik untuk hilang ataupun kalian langsung galbaikan pinjol ilegal ini adalah kunci semua sosmed kalian, ganti nama sosmed kalian semua ya, TikTok, Facebook, Instagram. Kemudian lagi kalian bisa uninstall aplikasinya dari pengaturan HP kalian, kemudian pasang get contact ataupun Truecaller, blokir semua nomor telepon yang pernah masuk ke HP kalian untuk yang tidak dikenal. 1 minggu atau 2 minggu itu adalah paling lama gencarnya DC dalam menagih. Bagaimana seandainya dia keluar kondar ataupun ke sosmed, jangan takut teman-teman, karena saat ini orang sudah paham kalau sudah keluar kondar sampai ke sosmed itu pasti pinjol ilegal, dan rata-rata pinjol ilegal ini banyak sekali pencurian data. Jadi nanti mungkin kalian akan dianggap bahwa data kalian dicuri ataupun akun kalian digunakan oleh orang lain. Jadi tidak usah takut, cara untuk memutuskan pinjol ilegal adalah dengan cara menggalbaikannya, karena kalau tidak kalian tidak akan pernah terbebas dari yang namanya pinjol ilegal. Gitu teman-teman ya. Bukan berarti saya menghalalkan ataupun kalian merasa mencuri uang dari pinjol ilegal, tetapi yang saya tahu adalah pinjol ilegal ini selalu berpura-pura menjadi legal dan membodoh-bodohin kalian. Setelah tahu bahwa kalian terjerat, mereka akan terus memaksa kalian. Nah, yang seperti ini itu adalah pembodohan publik dan juga termasuk hukum pidana. Jadi jangan takut, kalian adalah korban. Jadi yang namanya korban wajib dilindungi. Jadi lanjutkan terus untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.